Salam, selamat berjumpa kembali sahabat GKPS TV yang berbahagia. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dan sebelumnya marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Karena begitu besar kasih setiamu memelihara kehidupan kami. Kami dapat merasakan kasih-Mu sehingga kami boleh sehat hingga pagi ini. Pada saat ini Tuhan kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang berkata-kata ke dalam hati terdalam kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 38 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Saudara-saudara, ada saatnya penyakit bisa membawa jiwa seseorang dalam penderitaan yang berat. Rasanya seperti orang yang hidup dalam lubang kebinasaan. Karena penyakit yang dialami dapat digunakan oleh iblis atau si jahat untuk membuat hati merasa hampa dan menjauhkan diri dari Allah dengan cara menumbuhkan keputusasaan dan kemarahan kepada Tuhan apabila kita tidak dapat menerima kenyataan itu. Namun, perlu kita ingat, jangan sampai penyakit membawa kita jauh dari Allah. Bagi orang Yahudi, penyakit bukan hanya masalah badani, tetapi juga masalah iman. Karena ketika tubuh kita sakit, iman kita juga bisa ikut lemah. Saat Raja Hizkia sakit, Nabi Yesaya datang menyampaikan firman Tuhan kepadanya bahwa Hizkia tidak akan sembuh dari penyakitnya. Bahkan Tuhan memberi vonis kepadanya, vonis mati. Firman Allah kepada Hizkia menjadi suatu pernyataan yang tegas yang menyingkapkan suatu kemungkinan yang sungguh. Betapa terpukulnya Hizkia. Ia menangis, hatinya terasa pedih. Ia merasa pergi sebelum waktunya dan hatinya merasa hampa seperti hidup dalam lubang kebinasaan. Saudara-saudara yang terkasih, namun pergumulan Hizkia membuahkan suatu hikmat. Ia menyadari betapa fananya hidup dan betapa ringkihnya tubuhnya. Sekalipun ia adalah seorang raja yang berkuasa, namun di hadapan Tuhan ia hanya seperti burung layang-layang yang menciap-ciap seperti yang dikatakan dalam ayat 14. Dan ia sangat menyadari keberdosaannya. Di dalam penderitaan yang dihadapinya, Hizkia menanggapinya dalam doa yang sungguh-sungguh dan keyakinan yang teguh akan kemampuan Allah untuk menyembuhkan penyakitnya. Katanya, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia
dan tulus hati bahwa aku telah melakukan yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kalau kita lihat dalam ayat 3. Hizkia memiliki keyakinan yang kuat untuk sembuh. Dan Allah di dalam kemurahannya mengabulkan apa yang dimohonnya, apa doanya. Bahkan menambahkan umur 15 tahun lagi kepadanya. Jadi ini sama seperti Ninive yang direncanakan akan Allah untuk dimusnahkan oleh karena kejahatan mereka. Namun karena mereka menyesali perbuatan-perbuatannya dan mereka bertobat, firman Tuhan yang disampaikan Yunus itulah yang mengubah mereka. Dan kepada mereka sehingga Allah dengan belas kasih-Nya mengubah keputusannya dan mereka diselamatkannya dari hukuman yang sudah direncanakan dan mereka diselamatkan. Jadi Hizkia telah menunjukkan bahwa doa adalah obat yang luar biasa bagi orang percaya. Obat yang luar biasa bagi kita jika kita memiliki doa yang sungguh-sungguh. Kata Hizkia, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi kesembuhan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanku. Nah, mari kita meneladani sikap Raja Hizkia yang benar-benar mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia tetap setia sebagai hamba Tuhan dan memahami kesembuhan akan datang sesuai dengan kehendaknya. Ia tetap memuji keagungan Tuhan walaupun dalam sakit. Saudara-saudara, untuk ini bersyukurlah bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Penyembuh. Jika ada penyakit yang memberatkan, Ia adalah sumber kekuatan kita. Jangan biarkan penyakit membuat kita melupakan kasih setia Allah. Tetapi tetaplah berharap kepadanya. Jalani proses pengobatan dan tetap berharap kepada dokter agung sang penyembuh, yaitu Yesus Tuhan, Juru Selamat kita yang hidup. Dalam keadaan apapun itu, baik susah maupun senang, kita harus datang melalui doa dan bersyukur kepada Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki dari kita. Dan di saat bersikap seperti itulah, jiwa kita akan mendapat ketenangan dan kesejukan. Tetaplah mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Engkau adalah Allah Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Dan Engkau dapat mengubah keputusan-Mu ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang berdaulat dalam segala hal. Kami percaya dalam perjalanan hidup kami, dalam melewati suka dan duka, Engkau adalah pemimpin hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga, terimalah doa kami. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku
hanya untukmu. GKPS TV.